Katanya di sini nggak ada UTS ya? Nggak ada. Itu gimana kok bisa itu gimana sih? Kamu bisa menjelaskan tentang fikih sholat itu dengan menggunakan media kayu. Oh Termasuk siap. termasuk RA PAUD sudah mulai diinisiasi. Tahun sudah 2000-an ada, itu. ya sudah ada. 98 udah mulai lah, 2000 udah mulai semua. Nah sementara saya sebenarnya saya ikut ngajar di Mambo Huda itu dari sejak 96. 96 ya, 96 Jadi saya lulus masih di Senawi ya. lulus mualimin teh bisa langsung ngajar gitu. Oh, siap, Jadi siap. sambil kuliah, pulang kuliah ngajar gitu. Atau kalau nggak kuliah pasti ngajar. Santri sudah mulai stabil. Sudah mulai Sebenarnya banyak. saya rutinnya di tingkat MI, Dinia, Oh, Dinia. ngajar Dinia. Jadi ngajar buku rom sakio, zaman kuliah, angga ngajar Dinia gitu. Ada gengsi. Celana robak krabek gitu kan, pakai kaos ngajar Dinia angger gitu. Dari dulu seperti itu. Cuman pas di tahun 2002 saya hijrah ke Jakarta. Oh, ke Jakarta Ke juga. Jakarta, saya hijrah ke Jakarta gara-gara saya harus menyelesaikan studi program filsafat S2 di UI. UI. Iya. Keren ya. Jadi ini kepala sekolahnya alumni UI filsafah. Karena tinggali penampilan oke. Ya penampilan kayak gini tapi hatinya mah tetap pink ya saudara. Ya jadi udah mulai ini ya, udah mulai di tahun 2000 itu udah mulai ada MI, Udah Dinia. ada RA, MI, Dinia, Sanawiyah, Mu'amin. Nah, rata-rata semua masih dikelola satu atap gitu. Siap. Sama Ustadz Rofi Hussein semua, jadi tiga itu sama beliau semuanya dikelolanya, MI-nya MTS-nya, Mu'aliminnya, Doaliyah, semua beliau minta. Ustadz Rafiq itu bagian dari keluarga atau Kakak. yang lain? Oh kakak Pak Ustadz. Nah, Oh kakak saya. iya siap. Jadi semuanya masih satu manajemen lah ibaratnya. Iya. Ya. Nah, baru tahun 2008 awal, saat itu saya masih di Jakarta karena waktu sejak 2002 itu sampai 2009 totalnya saya di Jakarta sebenarnya. Kebanyakan hidupnya di Jakarta lah kasarnya. Jadi kalau di Bandung cuma waktu liburan aja datang ke Bandung. Nah, tapi di 2008 awal saya ditelepon sama orang tua saya. Balik ke Bandung. Suruh pulang ke Bandung. Suruh ya. pulang ke Bandung karena mungkin dengan pekerjaan kakak saya ngurus pesantren sudah semakin banyak beban tanggung jawabnya. Tapi saat itu sudah mulai ada yang mondok belum? Udah Mulai ada yang mondok. sudah ada. Dari mulai yang paling jauh itu saat itu saya ingat masih ada yang kasus Timor Leste itu, Ya, itu. yang banyak dari Timor datang ke sini Aduh. sekitar 17 orang atau 11 orang saya nggak tahu, lupa lagi. Cuman yang benar-benar lulus yang dari teman-teman saudara-saudara dari Timur itu kalau nggak salah cuma 3 orang Oh. yang benar-benar lulus di Lulus sini. asli itu ya, alumni Mambo Huda. Iya, ada 3 orang. Jadi sudah sejak saat itu sudah mulai ada yang mondok gitu, yang dari Karawang, dari Bogor, dari mana-mana itu sudah ada. Jadi berarti mulai mondoknya sekitar tahun 98-96 mulai kayak kobong-kobongan Iya, gitu ya. sudah mulai ada ya, kita tahu begituan. Karena kebetulan juga kebanyakan saat itu juga banyak ustadz-ustadz muda seangkatan teman-teman saya, seangkatan kakak saya yang masih kuliah di Bandung. Jadi bari minuhan molok oge gitu ke mahasiswa bari ngajar gitu. Iya, sambil termasuk ngajar. termasuk Ustadz Tiar. Kang Tiar, Dokter Tiar, Dokter Tiar tuh Tiar. sempat monok di sini juga, ikut ngajar juga di sini sambil sini. beliau ngajar di Unpad, sekolah di Unpad. Iya. Sehari-harinya di sini sempat. Kemudian ada Ustadz Rudi yang sekarang di Purwakarta, kemudian Ustadz Dadin misalkan yang sekarang di Ranca Ekek, kemudian ada siapa yang sekarang yang masih tetap di sini, ada Ustadz Jaki, Ustadz Krishna. Di semua basicnya awalnya sambil kuliah sambil ngajar di sini. Terus mulai perpindahan manajemen dipisah antara Mu'alimin, Sanawiyah, MI Ya. dan Dinia. Satu lagi apa sih? Itu sekitar tahun berapa itu? 2009-an lah. Jadi setelah saya diolok, dibujuk sedemikian rupa untuk bisa pulang, Ya. akhirnya pertengahan 2008 lah baru saya menerima tantangan orang tua untuk terlibat ngurus pesantren.
Nah mungkin dari sejak itu manajerial yang tadinya terpusat Ya. satu atap itu menjadi masing-masing jenjang mendapatkan keleluasaan dalam mengembangkannya. Di jenjang itu selain itu ada dininya, RA, dinia, MI, MI, MTS, MTS, Mualimin, Mualimin. dari 5 jenjang. Di atas tanah kurang dari 1 hektar Kurang ya. dari 1 hektar. Jadi ini lantainya sampai lantai 5, lantai 4. Oke. Jadi mulai perbedaan manajemen. Tapi kita spesifikkan teman-teman, ini sekarang kita bahas dulu Mualimin. Mualimin itu adalah setingkat SMA. Nah ini kan unik nih. Bagaimana sih metode pembelajaran yang dimana kepala sekolahnya adalah orang filsafat, pasti ngaruh dong ke si santrinya. Katanya di sini nggak ada UTS ya? Nggak ada. Itu gimana? Kok bisa itu? Gimana ceritanya? Nggak ada UTS, tapi ada kegiatan UTS. Nah, nggak ada UTS tapi ada kegiatan UTS. Seperti apa coba kegiatan UTS itu ya? Kegiatan UTS di sini sekarang khususnya di tingkat Mualimin itu namanya kita kasih nama PAKIS. PAKIS singkatan dari presentasi karya inovasi santri. Presentasi Karya inovasi santri. Berarti ada 3 ya? Karyanya juga ada, inovasinya juga ada, dan dia harus mempresentasikan Ya, itu kurang lebih ya. betul. Oke, siap. Terus. Karena kan sederhana aja, di nilai-nilai UTS yang biasa kita dapatkan itu kan biasa kita mendapatkan sejumlah soal dari masing-masing Ya. pelajaran. Ya, Nah, kita betul. sederhanakan soal itu dibentuk dalam bentuk satu produk. Jadi produk yang kemudian ditawarkan untuk dibuatkan oleh santri itu sebenarnya berbasis soal yang ada di masing-masing guru. Contoh real produk kayak apa coba, misalnya terbuat dari apa misalnya? Contoh Oke, realnya. biasanya kalau kita membuatkan tugas untuk di PAKIS ini atau di UTS ini adalah semua berbasis yang berbahan baku apa yang ada di sekitar, bahan-bahan bekas Bahan biasanya. bekas. Kayak Menarik. kasus sekarang misalkan kita karena kita baru beres kuriak nih, Ya, akhirnya banyak Kayu-kayu. limbah kayu, Iya, limbah bambu segala Iya. macam. Nah itu kita dielaborasi bagaimana dari limbah itu menjadi berkas. lanjut. Menarik Nah, nih. oke. Dari limbah itu kemudian kita korelasikan dengan tantangan permasalahan yang ada di pelajaran-pelajaran yang biasa santri dapat. Pelajaran tauhidnya, pelajaran tafsir hadisnya, misalkan pelajaran mustalah hadisnya, pelajaran bahkan ilmu falak atau astronomi sekalipun yang barangkali di sekolah ini nggak ada ya. Oke, menarik. Jadi antara karya dikorelasikan dengan ilmu agama ya, kayak tasrif, hadis, Ya, Al-Quran. betul. Oke, menarik nih. Tapi kan di lain sisi ada nggak selain ilmu agamanya, kan kalau kita lulus nggak juga mungkin kita ilmu agama aja nggak cukup. Ya. Tapi ada ilmu ekonominya, itu gimana coba? Ada misalnya nggak? Contoh sederhananya gini, misalkan anak-anak dikasih satu kelompok anak itu dikasih tantangan untuk mata pelajaran fikih dan Oke, itu fikih. adalah tentang sholat. Oke, fikih tentang sholat. Oke, bagaimana kemudian kamu bisa menjelaskan tentang fikih sholat itu dengan menggunakan media kayu. Oke, mulai ada korelasinya ya. Oke. Siap. Terus ketika ada pertanyaan, Ustaz, terus sebelah mana pelajaran matematikanya, Oke, sebelah siap. mana pelajaran fisikanya, sebelah mana pelajaran kimianya dan seterusnya. Artinya ketika mereka berbaur dengan kayu, otomatis ketika mereka punya gagasan untuk membuat sesuatu, mereka butuh angka. Dihitung dong. Dihitung dong, Iya. mereka butuh logika cara berpikir. Panjang berapa, lebar berapa, Lebar berapa, Iya. harus presisi dan seterusnya. Gitu. Ekonominya gimana ekonominya? Ekonominya tantangannya adalah berapa harga yang akan mereka jual pada produk itu. Artinya itu dimonetariskan, dia harus jadi uang. Yes, ya Oke, harus siap. ada dalam bentuk berbasis nilai ekonomi. Berarti Gitu. di sana ada HPP dong. Ada, mereka harus menyampaikan itu, harus mempresentasikan HPP mereka berapa, dikasih modal berapa. Oke, menarik. Dikasih modal berapa? Ini ngomongin modal, ini kan temen-temen sayang lu kalau modal uang jajan juga dibuat itu modalnya dari siapa datang gitu? Nah, uang modal dari satu kelompok itu kan rata-rata dikasih 150.000. Terus 50.000. Uang itu sebenarnya uang mereka juga Oh, dari oke. uang kegiatan UTS. Oh, jadi intinya dari pesantren lah ya, dari pesantren. Ya dari anak-anak Ya, lah. dari anak-anak lah, uang UTS-nya gitu. Uang UTS-nya Ya. kita proyeksikan untuk membuat karya. Jadi bukan cuan anak-anak, kumpulin duit, enggak, tapi enggak. memang dimanage oleh Sudah ada pesantren. sekolah, iya. Menarik nih. Sudah ada. Ini UTS itu kan diuji nanti bakal dinilai. Ini kalau ngomong kelompok berapa orang dulu nih satu kelompoknya? Satu kelompok itu 15 orang 15 dan orang. satu kelompok itu ternyata bisa ada yang membuat satu produk, dua produk, bahkan ada yang tiga
3 produk. Terserah keluasan mereka dalam memahami satu subjek masalah yang mereka hadapi. Karena ini dunia pendidikan nggak jauh dari nilai baik kualitatif ataupun kuantitatif ya teman-teman. Ini nilainya gimana nih? Kalau jelas kan satu ini kamu nilai 9, ini nilai 7. Kalau yang UTS biasa ini gimana nilainya nih? Jadi gini, kan seringkali guru-guru itu nyuruh pinter ke anak. Sohi, bener. Oke? Ya, orang wanita guru pinter. Guru harus pinter. Ya, ini gimana? Contoh misalkan, Ah. anak-anak bikin produk ini. Oke? Ya. Di pesantren kami kan ada sekitar 39 pelajaran Itu dalam seminggu. Oke? Artinya masing-masing guru harus bisa menilai berbasisnya masing-masing, profesinya masing-masing untuk menilai produk ini. Guys, bentar ini dibahas. Di sini ini ada 39 mata pelajaran. Jadi tadi si karya ini harus ada sentuhan masing-masing dari 39 pelajaran ini. Ya. Hatta Al-Qur'annya, Yes. hadisnya, matematikanya, Yes. fisikanya, Yes. kimianya, Semuanya. teamworknya juga dapat. Semuanya. Mereka harus jadi guru pinter sana. Guru pintar. Tafakkaru fi hoqiyah wala tafakkaru fi zatillah. Artinya bentuk tafakur kita sebenarnya hanya dengan satu benda aja kita bisa bersyahadat. Masya Allah. Artinya kapasitas kita lah yang ditentukan, kapasitas kita lah yang ditantang untuk bagaimana berpikir dari sesuatu yang ada memberikan makna. Oke, kembali ke penilaian. Ini nilainya gimana? Apakah semua guru dari 39 mata pelajaran ini dikumpulin? Yes. Atau memang ada perwakilan misal biar objektif dari luar atau seperti apa? Dari mulai guru masing-masing mereka harus memilih nilainya. Oh, Orang tua santri karena nanti melibatkan orang tua santri. iya. Nah, Karena kita nanti hasil karya itu dipamerkan, UTS dilibatkan orang tua santrinya. berhak menilai. Berhak menilai. Bahkan kita melibatkan dari universitas, semacam dari